Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang matriks. Matriks itu kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk persegi panjang dan termuat di antara sepasang tanda kurung. Nah, ini cara penulisan matriks seperti ini. Ini matriks A, ini dalam kurung seperti ini ya. Ini A11, A12, A21, A22. Jadi A11 itu unsur matriks A, baris 1 dan kolom 1. Ini baris 1 kolom 1. Kalau A21 itu berarti baris kedua kolom ke-1. Ini salah ketik ya. Baris kedua kolom ke-1. Sekarang ordo matriks. Ordo matriks itu ditentukan dengan banyaknya baris, itu M, dan banyaknya kolom, itu N. Bila matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka ordo matriks ditulis AMN. Ukuran matriks selalu mengikuti urutan baris, kemudian kolom. Ya, jadi baris dulu baru kolom. Jenis matriks sekarang. Ya. Pertama matriks baris ya. Matriks baris itu matriks yang susunan unsurnya hanya terdiri atas satu baris. Contohnya A13. Berarti satu baris dan 3 kolom. Ini ya, 3, 6, 5. Lalu yang kedua matriks kolom. Kalau matriks kolom itu susunan unsurnya hanya terdiri satu kolom. Contohnya 21. Berarti 2 baris dan 1 kolom. Yaitu 2 dan 6. Lalu ada juga matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar itu yang susunan unsurnya mempunyai baris dan kolom yang sama banyaknya. Contohnya A22. Ini 32, 57. Ya, 2 baris dan 2 kolom. Oke, sekarang operasinya. Operasi matriks. Yang pertama penambahan dan pengurangan. Dua matriks itu hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Ya, jadi ini A22, B22 itu baru bisa dijumlahkan atau diselisihkan. Ya, contohnya Anda diminta menghitung A plus B. Seperti biasa, jadi A11 sama A11. Contohnya 3 sama 1 jadinya 4. Lalu ini 2 tambah 4 sama dengan 6. Demikian yang di bawahnya ya. 5 tambah 3, 8, 7 tambah 2, 9. Jadi hasilnya 4, 6, 8, 9. Demikian juga yang selisih. Sama ya. Jadi 3 kurangi 1 itu 2. 2 kurangi 4 itu minus 2. 5 min 3 itu 2. Dan 7 min 2 itu 5. Oke, lalu yang kedua perkalian. Perkalian matriks dengan bilangan real ya. Jika suatu bilangan real atau konstanta itu dikalikan dengan matriks, maka hasilnya adalah matriks BM kali N. Contohnya Anda diminta menghitung 3 kali matriks A. Ini ya, matriks A-nya kan 3257 ini, 3257. Ya kalikan satu-satu. 3 kali 3, 9, 3 kali 2, 6, 3 kali 5, 15, 3 kali 7, 21. Hasilnya seperti ini. Lalu perkalian dua matriks ya. Matriks A dan B dapat dikalikan jika banyaknya kolom matriks A itu sama dengan banyaknya baris kolom B. Jadi banyaknya kolom matriks A, contohnya ini kolomnya 3, itu sama dengan banyaknya baris kolom B. Ini barisnya kolom B 3. Baru bisa dikalikan. Contohnya berapa A kali B? Cara ngitungnya 1 kali 2 ditambah 3 kali 3 tambah 2 kali 3. Ini ya. Jadi ini diselesaikan dulu. 1 kali 2, 3 kali 3, 2 kali 3. Seperti itu. Ini yang di sebelah sini ya. A11. Lalu A12 nya berarti 1 kali 2, 3 kali 5, 2 kali 4. 1 kali 2, 3 kali 5, dan 2 kali 4. Ini yang ini. Ya. Lalu yang baris kedua, ya. Jadi ini 4 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 3. Ya. Lalu kolom baris 2, kolom 2. Berarti di sini 4 kali 2, 2 kali 5, 3 kali 4 di sini. Ini dijumlahkan satu-satu. Jadi ini 1 kali 2, 2, 3 kali 3, 9, 2 kali 3, 6. Berarti 2 tambah 9 tambah 6. Dapatnya 17.
Lalu ini 2 tambah 15 tambah 8. Dapatnya 25. Seperti itu. Ya. Dijumlah satu-satu. Itu perkalian dua matriks. Ya. Misal A, B, dan C adalah matriks yang dapat dikalikan. Maka matriks memiliki sifat distributif. Yaitu AB plus AC. Seperti ini. Lalu sifat asosiatif A kali dalam kurung B kali C itu sama dengan A dalam kurung A kali B tutup kurung kali C. Tapi di sini perkalian tidak sama dengan A kali B tidak sama dengan B kali. Lalu AB sama dengan 0 itu tidak berlaku A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Lalu AB sama dengan AC itu tidak berlaku B sama dengan C. Ya. Ini ketentuan dari perkalian ya. Oke, lalu yang ketiga transpose atau simbolnya A aksen. Dari sebuah matriks A itu dapat dibentuk menjadi matriks baru dengan cara elemen baris diubah menjadi elemen kolom. Demikian juga sebaliknya. Itu namanya transpose ya. Contohnya matriks A itu 546 ditranspose jadi seperti ini, dari baris menjadi kolom. Itu transpose. Lalu determinan ya. Penulisan unsur matriks bujur sangkar dalam bentuk determinan yaitu diantara sepasang garis tegak. Ya. Ini seperti ini. Ya, ini determinan ya. Cara menghitung determinan dengan cara mengalihkan unsur-unsurnya secara diagonal. Jadi ini contohnya matriks A ordo 2 ya. A11, A12, A21, A22. Cara mendapatkan determinan yaitu A11 kali A22 lalu dikurangi A21 dikali A12 ya. Jadi secara silang atau diagonal. Pertama turun dulu A11 kali A12 lalu dikurangi ya. Ini dikurangi A21 kali A12 determinannya. Ini contohnya seperti ini. Matriks A itu 1358. Jadi 1 kali 8 dikurangi 5 kali 3. Nah ini dapatnya minus 7. Bagaimana kalau ordo 3? Nah ini lumayan ini ya ngitungnya ya. Ini dipasang dulu semua matriksnya dari A11 sampai A33. Lalu kita tambahkan 2 kolom lagi. Ya, jadi A11, A21, A31 sama A12, A22, A32. Caranya seperti itu ya. Kali silang dulu atau kali diagonal dulu. Ini A11 kali A22, A33 lalu plus ya. A12 kali ini A23, A31 plus lagi A13 kali A21 kali A32. Ya, setelah itu dikurangi ya, A31 kali A22 kali A13 dikurangi lagi A32 A23 A11 kurangi lagi A33 A21 A12. Ini contohnya, itu contoh perhitungannya nih ya. Ini matriks ordo 3 ya. Caranya kolom 1 dan kolom 2 tambahkan di sini ya. Ini kan 158 dan 427 tambahkan di sini 158 427. Udah seperti tadi dikali silang. Ini 1 kali 2 kali 3 nih ya. Lalu 4 kali 6 kali 8 ini yang kedua. Lalu yang ketiga 9 kali 5 kali 7. Lalu dikurangi silang diagonal ke atas ya. 8 kali 2 kali 9 kurangi 7 kali 6 kali 1 ya. Kurangi lagi 3 kurangi 5 kurangi 4. Dapatnya 267. Anda bisa juga menggunakan Excel untuk menghitung determinan ya. Caranya Anda ketik sama dengan, lalu Anda ketik M determ, lalu Anda blok areanya. Oke, bisa dicoba ya. Demikian matriks kali ini. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.